Pertama saya mau nanya, istilah bidadari itu dari mana? Kan kita selama ini kan banyak dapat doktrin agama tapi nggak kritis ya. Kayak nerima-nerima aja dan nggak salah sih. Cuman boleh kan kalau kita tanya gitu. Dan nggak salah juga kalau kita tanya. Sebagaimana nggak salah kalau kita terima sepihak, maka nggak salah juga kalau kita nanya. Istilah bidadari itu dari mana? Coba dari mana? TikTok. TikTok. Dari Al-Quran kan? Istilah bidadari kan dari guru-guru ngaji kita kan. Kalau dalam Al-Quran istilahnya bukan bidadari. Hurul Ain, perempuan yang matanya jelita. Dia bukan jenis makhluk yang berbeda, dia kalian. Bidadari itu kalian. Perempuan-perempuan soleha di dunia, dialah bidadari-bidadari surga. Kalaupun ada perempuan-perempuan yang memang Allah ciptakan di surga, gak akan pernah mengalahkan kalian. Jadi tenang aja. Kalau ada hurul ain yang Allah ciptakan emang diciptakan di surga, dia nggak akan pernah bisa mengalahkan perempuan soleha di dunia. Kecantikannya, menariknya, kasih sayangnya nggak akan pernah bisa mengalahkan kalian. Jadi kalian nggak tergantikan bagi suami-suami kalian di surga. Itu satu yang saya bisa klarifikasi tentang isu bidadari ya. Biar nggak ditanya terus, wah dia seneng mau bidadari. Kalian tuh nggak tergantikan. Jadi gimana pun banyak Allah ciptakan lu'lu' wal marjan, mutiara-mutiara surga, kalian tetaplah yang paling indah. Jadi nggak akan tergantikan, itu satu. Kedua, Allah berfirman di dalam surat At-Tur ayat 21. Ini saya bacain ayatnya, nanti dicatat aja di rumah dibacain lagi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga mereka yang beriman, kami kumpulkan mereka kelak di dalam surga. Jadi kita itu memang akan ketemu lagi dengan keluarga kita dalam surga. Dengan satu syarat saja, beriman. Karena yang memisahkan kita cuma iman, la ilaha illallah. Kalau kita sama-sama la ilaha illallah, kita jaga la ilaha illallah sampai akhir hayat kita akan ketemu lagi dengan keluarga kita. Jadi nggak ada perpisahan yang selama-lamanya kecuali dipisahkan oleh iman. Kalau kita menjaga keimanan kita, nggak ada perpisahan selama-lamanya. Pasti ketemu lagi. Memang lama sih. Apalagi dengan cerita Mbak Sarah yang usianya baru 27 tahun. Secara normalnya umat Nabi Muhammad itu kan 60 tahun ya. Berarti masih ada setengah hidupnya yang belum bisa ketemu dengan suami. Tapi ketika nanti bertemu, Allah akan pertemukan dalam keadaan yang terbaik, sehingga lamanya menanti itu akan hilang dengan kebahagiaan yang nanti didapatkan. Itu berita gembira untuk membesarkan hati Teh Sarah. Kita prihatin banget mendengar ceritanya, walaupun tadi sempat shock karena salah paham ya. Ternyata Masya Allah ya, suaminya Teh Sarah ini meninggal syahid loh. Syahidnya double lagi tuh. Pertama syahid karena tenggelam. Karena orang yang meninggalnya tenggelam itu dapat pahala syahid. Kedua, syahidnya karena menolong orang lain, yaitu istrinya sendiri. Kan itu kan luar biasa kedudukannya suaminya Teh Sarah itu luar biasa loh. Beliau tuh orang istimewa banget. Dan beliau cinta sejatinya Teh Sarah. Udah membuktikan beliau sanggup memberikan semua yang beliau punya termasuk hidupnya, nyawanya demi menyelamatkan Teh Sarah. Itu sih kisah romantis banget ya, luar biasa tuh. Saya salut sama suaminya Teh Sarah. Walaupun insya Allah semua laki-laki yang ada di sini tuh akan kayak gitu ya. Siaplah mati demi pasangannya. Aku nggak apa-apa, aku mati aja kamu yang hidup itu. Wajah-wajahnya wajah-wajah kesatria semua sih. Cuman belum terbukti. Artinya suami Teh Sarah itu orang yang istimewa, Masya Allah. Teh Sarah dianugerahi seseorang yang cintanya luar biasa kepada Teh Sarah. Dan itu walaupun banyak orang yang dapatkan, tapi bisa dibilang itu sesuatu yang sangat istimewa gitu. Teh Sarah bersyukur atas nikmat diberikan pasangan sebaik itu. Kemudian dengan kondisi atau dengan pasangan seberharga itu, apalagi belum lama sebelumnya ibunya wafat, wajar sekali kalau misalnya kita menangis, kita sering sedih, kita terpukul, sangat wajar. Makanya tadi saya bilang, kalau kita mau nangis, nangis aja, nggak ada salahnya dengan menangis.
Nabi juga menangis ketika kehilangan putranya, kehilangan Khadijah, istri tercintanya, kehilangan cucunya. Nabi menangis. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau menangis? Kata Nabi, gak ada salahnya dengan air mata. Justru air mata ini rahmat. Seseorang yang punya kasih sayang pasti punya air mata. Yang salah adalah ini. Apa ini? Niyahah. Apa itu niyahah? Meratap. Yang dilarang itu bukan nangis, tapi meratapi. Apa meratapi? Berandai-andai. Coba waktu itu aku gak main di pantai. Coba kalau aku begini, coba kalau aku begitu. Mungkin dia masih hidup. Nah itu gak boleh. Tapi kalau menangis karena kangen, menangis kehilangan, menangis karena rasa sakit, karena musibah yang luar biasa, itu boleh banget dalam Islam. Nggak dicatat dosa kita karena menangis. Allah memaklumi sekali kalau kita menangis, bahkan merintih sekalipun. Yang nggak boleh niyahah. Niyahah itu meratap. Meratap itu ada dua. Kalau nggak berandai-andai, maka menyalahkan takdir. Itu meratap namanya. Allah, apa maumu, baru 3 tahun saya menikah kok udah diambil, padahal saya belum punya anak dan segala macam, itu namanya meratap. Atau seandainya waktu itu namanya meratap. Jadi berandai-andai atau menyalahkan takdir, itu niyahah namanya. Itu yang dilarang. Tapi menangis tidak dilarang. Bahkan menangis itu sunnah Nabi, karena Nabi pun menangis ketika kehilangan. Nabi menangis sekian tahun, walaupun bukan berarti setiap hari. Nabi Yakub menangis setiap hari karena kehilangan Yusuf sampai buta matanya. Apakah Nabi Yakub itu nggak menerima takdir? Menerima. Tapi yang namanya rasa luka itu nggak bisa dikendalikan. Itu di luar kontrol manusia. Jadi wajar-wajar aja seorang Nabi pun bisa menangis sampai buta. Jadi Mbak Sarah, rasa kehilangan yang luar biasa besar itu membuat Mbak Sarah terluka, menangis. Itu hal yang sangat boleh dalam Islam. Nggak usah merasa bersalah karena itu. Terus pertanyaan yang pertama ya, gimana biar kuat? Kalau tadi yang kita bahas itu kan menemukan alasan ya. Mungkin Mbak Sarah tidak bisa menemukan alasan itu dari anak. Karena biasanya kalau ada yang ditinggalkan pasangan, dia punya anak, saya akan selalu nitip, tolong jadikan anak itu alasan kamu bertahan, kamu kuat, kamu terus menjalani hidup, kamu menjalani takdir. Karena anak itu dia harus besar, dia harus bahagia. Itu jadi energi kita. Tapi Mbak Sarah nggak punya itu. Mungkin suatu saat Allah akan mengajarkan Mbak Sarah tentang sesuatu yang berharga yang buat Mbak Sarah itu bertahan. Saya menemukan banyak sekali orang-orang yang punya masa lalu yang berat, sekarang jadi orang hebat, dan setelah dia menemukan alasan pentingnya, dia bisa menjadi orang yang sangat hebat, punya impact yang luar biasa, benar-benar menikmati sisa-sisa usianya, feel alive banget. Mungkin suatu saat Mbak Sarah setelah berdamai dengan kenyataan ini, menerima, Allah akan ajarkan itu, apa yang paling berharga. Bisa jadi kayak, ya udah sekarang mungkin misi hidup saya adalah nyusul suami, tapi saya pengen nyusul sebagai seorang perempuan yang hebat. Mungkin ngafal Quran, mungkin bikin proyek sosial, bantu orang lain, mungkin apa, pokoknya fokus ke situ karena pengen nyusul suami sebaik mungkin di surga. Suami saya itu derajatnya tinggi di surga karena dapat 2 pahala syahid. Saya harus selevel, jadi saya harus memantaskan diri. Bisa itu alasannya. Tetap tentang cintanya kepada suami, tapi dia sekarang dengan berkarya, dengan beramal solih, sambil mendoakan pasangan. Bisa kayak gitu. Yang keempat, boleh nggak kalau udah berjanji nggak akan menikah lagi demi untuk bisa ketemu di surga? Boleh, nggak ada larangan. Nggak ada larangan kita untuk bukan nggak mau, bukan menolak syariat pernikahan. Toh Mbak Sarah juga udah menikah kan? Tapi lebih kayak ya udah saya pengen jaga hubungan saya sama pasangan, saya akan kayak gini terus semampu saya. Tapi kalau suatu saat ternyata memang Allah berkehendak lain, atau kita misalnya berubah, nggak salah juga. Jadi nggak ada yang salah antara pilihan itu. Mau bertahan kayak gini nggak salah, mau kemudian ternyata tiba-tiba berubah karena emang ada kebutuhan dan seterusnya, ada keterdesakan dan seterusnya, juga nggak salah. Nggak akan dibilang, wah ternyata kamu nggak setia ya, oh ternyata kamu nggak bertahan ya, ternyata kamu nggak sabar ya, bla bla bla. Kasihan ya istri kamu, kasihan ya suami kamu. Nggak boleh kita ngejudge kayak gitu. Karena setiap orang punya alasan kan. Ngapain sih kita jadi orang yang suka banget judging ke orang lain, kayak kita paling tahu aja hidupnya. Ya udahlah, urus diri kita sendiri aja. Tentang orang lain kita respect dengan setiap pilihan hidup dia. Nah Mbak Sarah sekarang punya komitmen kayak gini, nggak salah. Tapi saya juga pengen ngasih tahu sesuatu supaya Mbak Sarah kedepannya juga nggak kayak salah paham, bahwa kalau suatu saat Mbak Sarah berubah pun nggak salah. Itu semuanya pilihan. Dan semuanya insya Allah kalau dilakukannya fisabilillah sesuai dengan syariat, maka akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah.